Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan vlog harian saya di channel Teh Ani Sembako. Di video kali ini kita share lagi kegiatan saya hari ini di warung sembako ya teman-teman. Ini aktivitas sore hari menjelang maghrib ya. Ini anak saya pulang belanja mencari beberapa barang kebutuhan yang memang saya perlukan untuk di warung sembako saya ini. Di video kali ini kita share lagi ya beberapa hal penting yang menyangkut kesuksesannya usaha warung sembako ini ya. Ada 4 hal yang saya akan sharing di sini ya untuk menjalani usaha sembako agar warung kita itu sukses dengan perkembangannya ya teman-teman, seperti itu. Yang pertama itu kita harus bisa menjaga kualitas pelayanan kita ya, kualitas pelayanan kepada para langganan kita, kepada para konsumen kita, dan juga harus mau bekerja keras juga ya teman-teman dalam mengelola usaha sembako ini. Kita tidak bisa berdiam diri ya, kita harus tetap berinteraksi dengan para pelanggan, harus kreativitas juga dalam melayani pembeli ya, supaya pembeli itu senang berbelanja di warung kita dengan kita melakukan pelayanan yang terbaik, dengan pelayanan yang maksimal, memungkinkan pelanggan pun akan kembali lagi berbelanja di warung kita. Dan juga kita harus perhatikan ya kebersihan warung kita ini, entah itu dari barang-barangnya ataupun juga dari tempat berjualan kita ini. Itu salah satu hal yang sangat penting agar pelanggan pun merasa nyaman berbelanja di warung kita. Dan kita juga harus menjual aneka barang itu yang masih berkualitas ya, berkualitas bagus teman-teman ya. Misalnya expirednya masih lama, ataupun kita harus tunjukkan kepada para pelanggan jika memang menemukan barang yang sudah expired itu kita ganti dengan barang yang baru ya. Jika memang terlanjur dijual gitu ya, kita segera singkirkan barangnya, kita gantilah produk yang dibeli pelanggan itu dengan barang yang baru. Itu juga salah satu pelayanan yang membuat pelanggan itu merasa nyaman ya. Jangan kita mengabaikan kesalahan kita ya, seperti itu teman-teman. Itu juga wajib banget kita perhatikan. Yang kedua, agar warung kita itu sukses berkembang dengan baik dengan cara kita melengkapi produk-produk yang kita jual ini ya teman-teman. Warung sembako itu memiliki kesan aktif dan hidup di dalam toko kita itu dengan kita menyediakan berbagai macam produk yang dijual ini ya teman-teman. Kita dapat juga melakukan dengan memperbanyak jenis produk yang kita bisa jual setiap harinya. Walaupun usaha ini hanya menjual barang-barang sembako, tapi kita harus bisa memperbanyak variasi merek dan jenis barang yang kita jual ini ya teman-teman. Contohnya itu untuk satu barang misalnya ada beberapa merek sampo gitu ya, pilihannya yang murah, yang mahal, seperti itu. Atau juga beberapa macam beras, misalnya ada 3 macam beras ataupun 2 macam beras, seperti itu. Biar pelanggan pun senang ada pilihan terbarunya ya, antara yang mahal dan yang murah, seperti itu teman-teman. Juga dengan produk-produk lainnya seperti sabun cuci, sabun mandi, itu kita harus sediakan berbagai macam merek ya, supaya lebih komplit lagi dagangan kita, lebih lengkap lagi, biar pelanggan pun tidak jenuh, tidak bosan dengan barang yang itu-itu saja teman-teman. Selain produk-produk sembako aja yang kita jual ini, kita juga bisa melengkapi berbagai macam barang lainnya yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga gitu ya, seperti peralatan kebersihan ataupun peralatan dalam rumah tangga ya, seperti menyediakan berbagai keperluan di dalam rumah tangga, sepertinya ember ataupun gayung ataupun gantungan baju. Itu juga sangat penting ya di dalam rumah tangga. Jadi itu bisa banget kita jual di warung sembako, ataupun barang-barang lain yang menyangkut kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Pastinya banyak banget yang menggunakan selain barang-barang sembako ini. Yang mereka cari itu, para pelanggan mencari itu di warung sembako tuh biasanya tuh ada obat-obatan juga. Itu sangat penting banget untuk kita jual di warung sembako kita ini ya. Hal ini dinilai dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk warung kita ya. Lebih banyak calon konsumen pastinya, karena mereka tuh merasa warung kita itu komplit dan semua ada gitu ya. Warung kecil tapi komplit gitu ya teman-teman. Meskipun barangnya tidak banyak, tapi banyak varian barang yang kita jual ini ya, karena para pelanggan itu akan lebih mudah mencari segala keperluannya ya, sehingga nantinya
ini bisa menjadi salah satu kunci sukses untuk usaha sembako kita yang tidak boleh kita abaikan ya teman-teman. Semua barang harus kita jual, intinya seperti itu. Dengan catatan modal kita juga harus lumayan komplit, dan jika memang modalnya masih terbatas ya kita cukupkan modalnya itu seadanya dulu ya. Kita beli beberapa pieces, kita beli beberapa lembar gitu ya. Tidak usah terlalu banyak stok, yang penting barangnya ada, seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya, kunci sukses dalam menjalani usaha sembako itu kita harus mematok harga yang sangat terjangkau gitu ya teman-teman. Harga-harga yang memang sangat masuk akal di lingkungan kita ya teman-teman. Untuk melakukan hal ini kita harus menentukan juga terlebih dahulu jenis barang apa yang akan kita jual dan bagaimana cara kita menjual barang-barang tersebut. Apakah akan menjual secara eceran ataupun secara grosiran gitu ya. Kita harus pertimbangkan dari awal teman-teman ya, karena harga-harga tersebut itu akan menjadi salah satu pemikat penarik untuk para pelanggan. Misalnya hanya membeli satu mungkin agak sedikit mahal gitu ya, harganya sesuai pasaran gitu ya, sesuai pasaran eceran seperti itu, ataupun harga-harga grosir mungkin akan menjadi lebih murah lagi harganya seperti itu. Dan jika membeli dengan jumlah banyak, kita juga harus bedakan lagi harganya. Itu juga salah satu pemikat untuk para pelanggan agar selalu berbelanja di kita ya, karena kita menjual barang dengan sangat bagus ya, dengan sangat baik dinilai dari segi harga gitu. Kita bisa membedakan harga satuan, harga per 3 pieces, harga per 1 lusin tuh beda-beda harganya. Dan yang paling umum gitu, kita dapat menjual dengan harga barang-barang itu sesuai dengan pasaran. Biasanya harga itu menyesuaikan dengan harga modalnya ya. Jika modalnya besar mungkin mengambil keuntungan di atas 1.000 ya, misalnya 1.500 ataupun 2.000 seperti itu untuk barang-barang sembako ya. Dan paling murah itu biasanya mengambil keuntungan dari keuntungan tuh Rp500 sampai Rp800 ataupun paling besar tuh Rp1.000 seperti itu teman-teman. Itu hanya kita jual di barang-barang sembako, mengambil keuntungannya secara mudahnya seperti itu ya. Untuk barang-barang tambahan lain mungkin kita bisa jual di harga yang lebih tinggi lagi, misalnya di harga-harga sabun pencuci piring yang besar ya, ukuran besar itu kan tidak lakunya tidak setiap hari ya, ataupun pembersih kaca itu juga salah satu barang yang memang tidak setiap hari lakunya, ataupun pembersih lantai gitu ya, itu juga salah satu barang yang kemasan besar tidak cepat lakunya, dan memang itu kita mengambil keuntungan di atas ribuan gitu ya. Dan untuk barang-barang pelengkap biasanya alat-alat tulis ataupun alat kebersihan seperti sapu ataupun kain pel ataupun hanger itu kan di atas kita mengambil keuntungan di atas ribuan gitu ya. Itu barang-barang pelengkap dan memang lakunya juga agak lambat, jadi wajar jika mengambil keuntungan agak besar gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk hal menjual barang-barang sembako, sebaiknya itu kita jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil keuntungan yang sangat besar ya teman-teman, karena itu akan sangat mempengaruhi kepada para pembeli ya. Mereka tuh pasti memilih barang-barang sembako tuh yang paling murah gitu. Jadi kita utamakan barang-barang sembako itu dengan harga-harga yang paling murah ya. Misalnya kita mengambil keuntungan Rp500 ataupun Rp1.000 itu udah cukup banget teman-teman ya. Dan kita fokuslah pada kuantitas konsumen kita ya. Untungnya sedikit namun banyak konsumen yang membeli ke warung kita, itu akan lebih baik daripada kita untung banyak namun hanya sedikit pembelinya, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, kunci sukses usaha sembako itu adalah kita harus semangat dalam menjalani usaha ya. Dalam buka tutup warung itu harus kita perhatikan jam bukanya jam berapa, jam tutupnya jam berapa, seperti itu. Itu juga hal yang sangat penting untuk kelangsungan usaha kita. Misalnya kita bukanya lebih awal lagi, lebih pagi lagi ya, karena pasti banyak orang yang akan mencari barang-barang kebutuhannya di pagi hari ya. Saat pelanggan kita mulai beraktivitas, pasti juga mereka memerlukan barang-barang sembako ini. Jadi kita standby dari pagi hari ya teman-teman, jangan sampai keduluan ayam, kata istilah seperti itu. Kita tuh harus lebih awal lagi buka warung sembakonya ya, untuk mencari ataupun mengais rezeki itu lebih awal, lebih pagi lagi lebih baik
baik teman-teman, seperti itu. Dan untuk tutupnya mungkin kita harus perhatikan juga jam tutup warung kita itu jam berapa ya, lebih baik sih dijadwalkan biar pelanggan kita juga tahu bahwa warung kita itu bukanya jam segini, tutupnya jam segini, seperti itu ya. Jika ada keperluan mendadak atau apa, mungkin pelanggan kita bisa lebih cepat berbelanja ataupun akan tahu jadwal buka tutupnya warung kita ya teman-teman. Karena dari jam buka tutup warung sembako pun itu sangat mempengaruhi ya kepada kesuksesan usaha warung sembako ini teman-teman. Pentingnya kita membuka warung sembako di pagi hari itu kita bisa membantu para pelanggan kita ataupun para tetangga kita yang mencari kebutuhannya saat di pagi hari ya. Karena biasanya kalau pagi hari itu belum banyak warung-warung yang buka ataupun toko-toko yang buka ya, apalagi minimarket ataupun pasar-pasar swalayan itu nggak mungkin bakalan buka pagi hari ya. Jarang sekali ya di tempat saya ini yang buka 24 jam gitu untuk di minimarket ya. Jadi peluang besar bagi kita pemilik warung sembako untuk membuka warung sembako itu lebih awal lagi di pagi hari gitu ya teman-teman. Bisa kita terapkan setiap hari di warung kita agar selalu konsisten buka pagi hari teman-teman. Sebenarnya banyak banget keuntungan membuka warung sembako di pagi hari itu ya. Selain kita juga menjaga salat subuh kita supaya tidak kesiangan, dan kita pun bisa menyediakan berbagai kebutuhan para langganan kita itu dengan lebih cepat lagi ya. Dan kita juga tidak mungkin kesiangan juga ya saat mendapatkan rezekinya ya, karena ya insya Allah ya selalu banyak keberkahan di pagi hari ya teman-teman. Apalagi kita sebagai pedagang itu harus lebih gesit lagi, lebih giat lagi saat di pagi hari ya, karena pagi hari itu bagi pedagang sembako itu satu kesempatan untuk membuka usaha lebih pagi, dan kita pun sambil beres-beres benah-benah gitu ya teman-teman. Jadi kalau bukannya kesiangan, pasti pelanggan pun akan merasa terganggu dengan kegiatan kita yang lain ya teman-teman. Jika tokonya berantakan, belum siap dijual ataupun minumannya belum dingin, seperti itu ya, dan lain-lainnya yang harus kita kerjakan di pagi hari ya. Cukup sekian dulu teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.